Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Rohim pastinya di channel AMS Vlog. Jadi di video kali ini aku membuat video update Kiden Live versi 2108. Langsung aja, di sini aku udah ada di dalam websitenya dan mungkin video ini rilis tanggal 17 ya. Dan sekalian aku mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan, hari kebangsaan negara Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus ya. Ini aku rekaman jam 12.27 ya, setengah satu lah ini aku rekaman dan langsung aku edit dan langsung nanti aku upload. Langsung aja. Pertama di sini yang aku lihat adalah time remapping. Nah, time remapping setauku itu yang terkenal itu ada di Adobe ya, Adobe Premiere, Adobe After Effects sih kalau aku cari-cari di Google ya. Karena kalau aku cari di Google, aku cari time remapping atau time remap, itu munculnya tuh langsung kalau nggak After Effects ya Premiere gitu. Jadi mungkin terkenalnya di Adobe Premiere atau di Adobe After Effects ya. Dan untuk time remap ini aku belum terlalu bisa menggunakannya karena time remap ini nih, kalau kalian lihat di sini nih ya, ini aja untuk apa ini namanya kayak keyframe-nya ini aku aja masih belum tahu gitu ya. Jadi mungkin nanti aku harus belajar lagi dan nanti kalau aku udah bisa mungkin nanti aku buat tutorialnya. Lanjut, di sini ada masking. Nah, di sini aku kalau lihat ya, ini aku kurang tahu yang diupdate itu apa karena jujur aku sendiri pun jarang menggunakan masking effect di Kiden Live. Karena aku ya cuman ngedit video biasa aja dan aku menurutku sih nggak terlalu butuh masking. Tapi di sini kalau aku lihat videonya ya, ini yang pertama yang aku lihat adalah dia bisa diperhalus teman-teman ya. Sampingnya ini bisa diperhalus sehingga gambarnya ini bisa menyatu dan saturasinya pun ini bisa kita ubah-ubah, dan ini bagian muka aja nih ya. Jadi ini di sini ini di masking tadi ya. Di masking dan bisa ditumpuk dengan videonya dan bisa diperhalus juga. Jadi maskingannya kalian tuh nggak kasar nih. Kalau kita lihat ini dia kan masking kasar aja ya, yang penting bagian kepala ini kena. Nah ini segini, nah ini diperhalus teman-teman. Kalau kalian lihat ini diperhalus ya, diperhalus terus dikasih efek saturation. Nah terus dibuat hitam putih. Terus di sini dia dikasih efek mask play, itu tulisannya kayaknya ya, aku nggak terlalu bisa membaca karena ini cukup jauh antara monitor dengan aku gitu ya. Dan di sini kalau kalian bisa lihat tuh, jadi yang dirubah saturasinya itu cuma di muka doang gitu. Jadi mungkin ini bermanfaat banget buat kalian juga ya, karena aku juga mungkin nanti aku harus belajar masking juga untuk bisa menggunakan efek ini. Lanjut, nggak tahu tadi aku mau apa ya. Di sini ada namanya itu adalah, ini namanya apa ya? Ntar translate-nya nih. Aku ganti ke Inggris dulu. Namanya ini spacer tool ya. Jadi spacer apa tadi tulisannya? Ini aku buat Inggris dulu. Spacer tool ini fungsinya nih, ini bermanfaat banget buat aku kalau ngedit di channel sebelah. Kalau di channel AMS Vlog sih aku kurang begitu menggunakan, tapi untuk editing di channel sebelah yang kalau kalian lihat di channel unggulan AMS Vlog yaitu Jogorogo TV, aduh promosi ya nggak apa-apa lah, itu aku sering pakai. Kenapa? Karena di sini misalnya nih, di sini ada tulisan nama gerakannya apa, terus nanti oh ini kurang ini aku bisa geser. Nah bermanfaat banget time remappingnya ini. Spacer tool, sorry, aku masih ingat yang pertama tadi ya. Jadi spacer tool ini bermanfaat banget buat aku ngedit di channel sebelah kanan yang ngedit aku juga. Jadi kalau kalian lihat itu hasil karyaku ya, yang akhir-akhir ini sih. Awal-awal sih kakakku yang ngedit ya. Nah jadi ini kalian bisa lihat nih, kalau dulu tuh aku harus kayak apa namanya, klik ini shift terus klik ini, diklik satu-satu sampai paling belakang. Nah itu repot banget dan ternyata Kiden Live sudah menyediakannya dan aku baru tahu itu versi berapa ya, 2103 mungkin kalau nggak salah, 210 ya, pokoknya di versi 21 yang awal-awal lah gitu. Itu aku baru tahu gitu. Dan ternyata ada apa namanya fitur ini gitu, dan ini aku bermanfaat banget buat editing di channel sebelah. Selanjutnya di sini ada untuk ngatur shortcut. Ini aku kurang tahu sih, shortcut bukan shortcut, shortcut. Sorry. Jadi ini buat ngatur shortcut
aku nggak tahu ini buat apa ya, mungkin ada tambahan-tambahan lainnya, mungkin ada kayak Rise Libre ya gitu-gitu, histogram kayak gitu-gitu, tapi aku kurang menggunakan itu. Terus di sini untuk keyframe ya, ini mungkin untuk bacanya apa Rise Rise ya, itu ini untuk Rise, aku baca Rise aja. Di sini untuk keyframe nih, mungkin yang ditambahkan itu kali ya, ini untuk ngatur shortcut. Jadi ini untuk ngatur shortcut, aduh ngomongnya ulang-ulang terus, aku mau ngomong, aku udah pernah juga buat tutorialnya cara setting shortcut, mungkin belum rilis videonya ya, atau udah rilis aku lupa juga. Nanti kalau misalnya udah rilis aku kasih link di description box, tapi kalau misalnya nggak ada ya berarti belum rilis gitu ya. Ini aku udah pernah buat tutorial cara setting shortcut, terus setting hidden live lengkap, aku udah pernah buat tutorialnya. Buat kalian menonton aku kasih link di description box kalau udah rilis ya. Lanjut di sini, ini kalau aku lihat ini kayak kayak ini apa namanya, transisi ya. Ini kalau aku lihat ini kayak transisi, karena di sini ini ya apa namanya tuh, ini nih yang aku tahu ini adalah transisi, ini kayak wipe method, yaitu itu yang aku tahu ini adalah transisi tuh. Ini yang aku tahu adalah transisi, dan di sini aku ini bisa diatur, aku kurang tahu ini buat apa. Mungkin teman-teman yang lebih tahu bisa komentar aja di kolom komentar di bawah video ini. Terus di sini ada comment bar ya, ini shortcutnya adalah Ctrl Alt I. Jadi kalau kalian tekan Ctrl Alt I nanti bakalan muncul ini ya, namanya comment bar. Kita coba ya, Ctrl Alt I, Ctrl Alt I. Mana nih, nggak muncul nih, bener nggak ya? Ya mungkin kalian bisa coba sendiri. Ntar. Perintah memungkinkan untuk dengan mudah mencari tindakan apapun di hidden live, seperti mengubah tema, menambah efek, membuka file, dan lainnya. Itu dapat diakses dengan pintasan Ctrl Alt I. Fitur ini membutuhkan KDE. Mungkin ini harus install dulu ya, ini aku nggak tahu ini apaan. Mungkin ini harus install dulu, karena di sini kalau aku tekan Ctrl Alt I ini nggak bisa ya. Ini aku udah tekan Ctrl Alt ini nggak bisa nih, udah pencet. Mungkin ini ya, mungkin harus install ini ya, membutuhkan nih, mungkin harus install ini dulu. Lanjut di sini ada apa nih? Copy value add cursor position to clipboard. Ini buat copy apa, ini aku kurang tahu, mungkin untuk mengcopy keyframe-nya ini ya, keyframe-nya ini di copy, terus mungkin nanti bisa dipaste di efek yang sama mungkin gitu ya. Tapi kalau kayak gitu kan kita bisa save presetnya, tapi aku nggak tahu juga, mungkin buat itu atau yang lainnya. Mungkin buat teman-teman yang lebih tahu bisa komentar aja di kolom komentar di bawah video ini. Terus ada new mapping modes and options when importing track data. Ini yang aku kurang bisa baca bahasa Inggrisku, aku masih belajar ya. Jadi ini kalau nggak salah itu buat efek tracking ya, kalau nggak salah ya, ini buat efek tracking. Buat teman-teman yang belum nonton, aku udah pernah juga buat tutorialnya buat tracking tulisan, kalau nggak salah ya, tracking tulisan, tracking teks. Untuk tracking teks itu aku udah pernah buat tutorialnya. Buat teman-teman yang mau nonton, aku kasih link di description box. Nah di sini kalau dulu tuh kalau nggak salah di sini aku kasih apa ya, ntar ya, ada tulisan juga nih. Nah geometri dulu aku kasih geometri, jadi artinya tuh semuanya dipilih gitu ya. Itu ini untuk ini aku kurang tahu ini apa, mungkin buat teman-teman yang lebih tahu kasih link kasih saran di kolom komentar. Siapa nih masuk channelku nih, buat. Selanjutnya di sini ada rename guides from monitor. Ini kayaknya aku ini udah dari lama kalau nggak salah ya. Dulu kalau aku ganti nama kayaknya dari monitor sini kalau nggak salah ya. Coba ya, mungkin di sini aku import bahan dulu. Ini aja. Import dulu nih. Ini sambil nyobain ya aku nih ya. Ini aku sambil nyobain. Aduh, ini belum aku atur shortcutnya. Ini ungroup ya udah tadi. Terus tadi aku mau nyobain apa ya? Oh, guide ya. Di sini cara tambah guide-nya
Kalian bisa klik kanan terus di bagian di bagian sini ya, klik kanan di bagian timeline yang kosong, terus habis itu add remove guide. Nah di sini misalnya nih kalian nggak sengaja nih kok udah kepencet oke. Nah dari dulu itu udah bisa diganti dari sini ya. Dulu kalau aku ganti itu dari sini ya. Kalau misalnya nggak dari yang pertama tadi, aku biasa ganti dari sini. Misalnya kayak contoh gitu. Dulu aku gantinya dari sini gitu, dan warnanya pun juga bisa kita ganti-ganti. Tapi tadi kayaknya di awal doang ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau dari dulu kayaknya udah pernah, mungkin baru dijelasin sekarang mungkin ya. Dan itu aja untuk update Kijang Live versi 2108 kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang suka dengan video ini dan channel ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Like juga, share, komen. Terakhir nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.